Amin. Beri tepukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi puji Tuhan karena pada pagi ini kita masih ada bersama-sama dalam ibadah. Ini merupakan bulan pertama dalam tahun 2023. Jadi seperti yang saya dahulukan, kalau saya mengambil bagian, saya akan bawa kita belajar tentang perlengkapan daripada Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa tentu Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memahami, mengerti apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Bapa yang sangat memahami. Jadi sudah tentu Dia akan mampu melengkapi kita dengan caranya sendiri. Karena perlengkapan Tuhan ini merangkumi banyak aspek. Perlengkapan Tuhan dari segi jasmani, Dia selalu menyatakan. Perlengkapan Tuhan dari segi keperluan pelayanan karunia-karunia, Dia pasti lengkapi itu. Jadi sebenarnya seluruh kehidupan kita ini Tuhan selalu melengkapi kita dengan caranya tersendiri. Oleh itu mari kita sama-sama melihat dari satu teks firman Tuhan yang saya sudah sediakan dari Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Ini merupakan salah satu bahagian di mana Tuhan juga mau kita mengalami perlengkapan itu. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Saya akan membaca bagian ini dengan suara yang dapat didengar. Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib itu dari tulisan wajib saling membasuh kakimu. 15. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jika kita memahami apa yang pernah dilakukan, disampaikan oleh Yesus dalam teks ini, kita berbahagia, saudara. Jadi saudara, kalau kita melihat Dia telah menyatakan beberapa perkara yang penting sebelum Dia balik ke surga. Dia memulaikannya itu di antara murid-muridnya. Tetapi bukan hanya kepada murid-muridnya message itu, pelajaran itu disampaikan, tetapi kepada kita semua. Karena kita adalah murid Tuhan, karena kita adalah gereja Tuhan, karena kita adalah anak Tuhan. Jadi setiap pelajaran, ajaran, dorongan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk 12 muridnya saja, bukan. Semuanya itu adalah untuk kita semua sampai hari ini. Inilah kelebihan, keistimewaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ditujukan kepada orang pada masa itu dan orang pada masa ini, merangkumi semua. Jadi saudara, kita patut berbahagia karena kita adalah di antara orang yang menerima message ini, menerima perlengkapan ini, saudara. Kita adalah di antara ramai lagi orang yang menerima pelajaran ini, saudara. Jadi tema kita pada hari ini adalah merupakan satu tema yang saya sengaja buat dia pendek supaya kita akan memahami dia. Ada 3 saja kalimat ya, belajar dan melakukannya. Kenapa saya memilih tema yang pendek dan ringkas ini? Karena kita perlu belajar apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diperbuatkan oleh Yesus. Sesudah kita mengenal itu, sesudah kita belajar itu, kita juga harus melakukannya. Itu saya sengaja buat dia pendek dan supaya kita paham. Karena segala sesuatu yang Yesus lakukan dalam bagian ini adalah milik kita semua.
adalah ditujukan kepada kita semua. Baik mereka yang pada masa itu, murid-muridnya, termasuklah kita yang ada pada masa ini. Karena kita adalah muridnya, kita adalah pengikut Yesus, kita adalah anak tebusan, kita adalah umat ketebusan, umat yang ditebuskan dengan darah yang begitu mulia. Jadi itulah sebabnya kita perlu belajar apa yang pernah dilakukan, disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan kita harus lakukan itu. Apabila kita lengkap belajar dan melakukannya, Tuhan senang kita. Jadi ini juga merupakan satu cara kita menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ini juga merupakan satu cara kita menyenangkan hati Tuhan ataupun Bapa kita. Kita berusaha belajar apa yang Dia pernah lakukan, apa yang Dia pernah sampaikan, dan kita perlu lakukan. Itulah dalam beberapa bahagian juga Yesus sendiri katakan, kamu dengar dan kamu harus lakukan. Dan Dia juga katakan, firman yang sampaikan itu harus kamu kenal dan lakukan. Dia selalu gabungkan kalimat itu. Apabila kamu mendengar firman dan melakukannya, itulah yang dikatakan bijaksana kata Dia dalam beberapa teks. Kalau kita perhatikan itu, Dia memang mau kita mengenal dan melakukannya. Dari sanalah kita akan menyenangkan hati Tuhan kita. Amin. Jadi kita adalah anak-anaknya, gerejanya yang berusaha untuk menyenangkan Tuhan kita, menyenangkan hati Bapa kita. Kalau kita melihat orang tua, saya pun mempunyai orang tua, kita sebagai anak, saya sangat percaya ada satu dalam isi hati kita. Kita mau menyenangkan hati Bapa, hati Mama kita. Dari kecil sampai dewasa ini, memang ada satu bisikan, ada satu naluri, ada satu semangat dalam diri kita. Ini yang saya alami juga waktu saya kerja camp dulu juga ada juga yang dalam inisiatif. Walaupun gaji kita tidak berapa, tapi kita berusaha bawa dia balik. Ini saya bagi Bapak, ini saya bagi Mama. Memang kenapa kita buat begitu? Kenapa kita buat begitu? Karena kita berusaha menyenangkan hati orang tua kita. Kalau dalam hati kita ada semangat seperti itu, mau menyenangkan orang tua yang melahirkan kita, yang menjaga kita, apatah lagi Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Tuhan bukan hanya menghidupkan kita, tetapi Tuhan itu juga yang menyelamatkan kita. Perlu ada satu semangat dalam diri kita untuk menyenangkan Dia. Seperti mana kita pernah berusaha menyenangkan orang tua kita suatu ketika dulu. Dan saya lihat rata-rata ada beberapa orang tua kita sudah pulang dari Tuhan, termasuk bapak saya sendiri. Dalam berapa tahun, 10 tahun sudah, 7-8 tahun sudah pulang pada Tuhan, dan hanya 3 mama lagi. Tapi dalam kesempatan itu kita memang ada semangat mau menyenangkan Dia, karena Dia pernah menjaga kita dari kecil. Dan kalau kita ceritakan pengalaman mama dan bapak jaga kita, memang banyak pengalaman. Waktu saya sekolah dulu, karena saya ini bukan orang yang rajin pergi sekolah, tapi mama saya mempunyai teknik yang tersendiri. Dia pergi beli gula batu, karena gula batu itulah yang buat kita semangat dulu. Dia beli gula batu, ini gula batu, kamu pergi sekolah. Jadi kita pun mau pergi sekolah karena ada hadiah yang spontan mama bagi. Jadi kalau Bapak dan Mama kita dulu berusaha menyenangkan hati kita, kita juga datang dewasa, kita juga mau menyenangkan. Jadi saudara, ini yang perlu kita paham dengan tema ini, belajar dan melakukannya. Dari sana kita akan paham bagaimana Tuhan akan melengkapi kita, karena kita berusaha belajar dan melakukan apa yang Tuhan pernah lakukan. Ada 3 perkara. Yang pertama itu dari ayat 13 sampai ayat 14, taat kepada guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan, kata Yesus. 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, ia adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Jadi kita punya jiran sebelah, katakan, tidakkah Yesus katakan Dia Tuhan? Kata mereka,
inilah salah satu dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kita tidak perlu berdebat dengan banyak, karena dalam firman Tuhan itu cukup lengkap, menyatakan bahwa dia Tuhan, menyatakan bahwa dia Raja, menyatakan bahwa dia segala-galanya dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara, kita harus belajar dari guru dan Tuhan kita dan taat melakukannya, karena Yesus katakan, kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, jadi aku memang Tuhan dan guru, ataupun guru dan Tuhan. Apa yang pernah aku lakukan, kamu lakukan. Jadi next, yang pertama, katamu itu tepat, sebab aku memang guru dan Tuhan. Kalau kita mau berusaha mengerti apa artinya guru itu, jadi ada banyak yang penjelasan, tapi saya ambil beberapa saja. Guru itu adalah mengajar dan memperkenalkan pelajaran. Jadi guru kita Yesus Kristus itu dia mengajar pelajaran surgawi. Dia mengajar pelajaran surgawi. Kita harus taat kepada guru kita, karena segala sesuatu yang pernah disampaikan, yang pernah difirmankan itu adalah pelajaran-pelajaran dari surga yang mengingatkan kita tentang surga dan yang memberi kerinduan kepada kita tentang surga, saudara. Dan arti Tuhan itu adalah Lord ataupun Master. Dia adalah Master kita. Dia adalah pemimpin kita, saudara. Jadi kalau kita ingat tentang kata Yesus yang mengatakan memang dia adalah guru dan Tuhan, kita harus tak setia ikut dia. Segala sesuatu pelajaran yang dia sampaikan, baik dari hal yang kecil sampai yang besar sekalipun, kita harus peka itu, kita harus kenal itu, kita harus lakukan itu. Itulah tema kita, belajar dan melakukannya, karena dia sudah lengkap mengajarkan tentang segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi itu sebabnya kita juga disebut Kristen, ataupun Kristen karena kita adalah milik Kristus ataupun milik Kristus. Kita harus selalu mengingatkan diri kita sendiri, saya ini milik Kristus. Jadi kita, apabila kita mengingatkan diri kita sendiri, saya ini milik Kristus, saya percaya kita tidak akan lupa segala perjalanan, tunjuk ajar, dorongan, dan juga sesuatu yang pernah diajarkan oleh Yesus dalam firman. Roh Kudus selalu memakai firman Tuhan ini. Ini pengalaman saya sendiri. Itu sebabnya perlengkapan selalu ada, karena dari firman pengajaran Yesus itu Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Itulah sebabnya kita berkali-kali membaca firman Tuhan dari kajian sampai Wahyu, berulang, tidak pernah berhenti. Karena dari sana Roh Kudus selalu ingatkan kita tentang keperluan kita. Kadang-kadang kita merasa takut dan berjalan dalam sesuatu yang menakutkan, tapi firman Tuhan selalu dinyatakan kepada kita melalui pimpinan Roh Kudus. Jangan takut, aku menyertai kamu. Ini pengalaman kita sebenarnya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, Roh Kudus selalu pakai firman Tuhan. Roh Kudus selalu pakai firman itu. Itu sebabnya kita sebenarnya sudah lengkap, disediakan oleh guru kita. Dia adalah guru dan Tuhan yang sangat sempurna, telah menyediakan segala sesuatu. Jadi kita harus ingatkan diri kita sendiri juga, kita harus akrab mengikuti dia dan akrab kepada dia sebagai guru dan Tuhan kita. Yang kedua, next, seperti aku telah membasuh kakimu, kamu pun wajib, kata dia, saling membasuh kakimu. Sebenarnya penjelasan tentang perkara ini, tentang peristiwa ini sangat luas, saudara. Membasuh kaki Tuhan Yesus, dia, kalau kita membaca dari ayat yang sebelumnya, dia membuka jubahnya. Kalau orang Yahudi membuka jubah itu, karena jubah dalam kalangan orang Yahudi itu merupakan kehormatan di antara orang Yahudi. Tetapi Yesus pada masa itu dia buka jubahnya. Segala kehormatan di kalangan orang Yahudi dilepaskan. Dia rela membasuh kaki muridnya. Sebenarnya itu sudah terbalik, saudara, sudah terbalik kalau kita ikut dari satu sudut pandang. Tetapi Yesus, dia memang sengaja lakukan itu karena dia mau mereka juga melakukan itu di kalangan mereka. Sampai kita hari ini dia melepaskan jubah dan membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa dia buat
seperti itu. Karena dia mau menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang rela berkorban, Tuhan yang mau menyatakan kebaikan kepada murid-muridnya. Tuhan kita sudah melakukan seperti itu, saudara. Jadi di kalangan kita gereja Tuhan PM Kasih Karunia ini, jangan lupa ini, saudara. Jangan pernah lupa apa yang pernah Yesus lakukan. Walaupun kita sudah master degree, sudah berpangkat apapun dalam kompetisi, jangan kita terhalang untuk melayani sesamanya kita karena kita anggap kita ini orang yang begitu penting. Yesus tidak, saudara. Dia melepaskan jubah. Dia melepaskan jubahnya untuk melayani murid-muridnya. Jadi ini yang kita praktekkan. Ada walaupun kita sudah tua tapi orang muda itu perlu bantuan, kita tolonglah dia. Karena Yesus pernah tolong seperti itu. Saya ini orang tua, kamu perlu melayani saya. Jangan pula kita seperti itu. Saya ini adalah kerabat orang malang, tidak saya dapat menolong orang yang pagi. Itu tidak betul. Dalam situasi kita orang Kristen, kita harus ikut Tuhan kita. Tuhan kita datang dari surga. Dia adalah Raja dan segala Raja. Rela melepaskan jubahnya untuk melayani murid-muridnya. Jadi Tuhan mau kita lakukan itu. Ini perlengkapan dari Tuhan. Kita harus rendah hati. Kita harus rela berkorban. Kita harus saling mengasihi satu dengan lain, itu artinya. Kita harus juga memperhatikan, walaupun itu bukan saudara kita, tapi itu adalah anak Tuhan, itu adalah gereja Tuhan, itu adalah orang yang ditebuskan oleh Yesus. Kita harus tolong dia, kita harus memberkati dia, kita harus mendoakan dia, kita harus melayani dia. Karena itulah satu message yang penting untuk kita hari ini. Itu perlengkapan Tuhan. Kita harus terus belajar menjadi rendah hati, rela berkorban, suka menolong, suka berdoa seperti Tuhan kita melayani murid-muridnya. Kalau kita melihat kehidupan jelang mula bersama dengan rasul-rasul, kita melihat mereka itu seperti adik-beradik, saudara, adik-beradik. Masuk satu rumah mereka saling menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani satu dengan lain. Jadi kenapa mereka boleh buat seperti itu? Karena mereka belajar dari guru mereka, Tuhan Yesus. Jadi kita datang ke Mirini dari kampung masing-masing. Ada yang dari Parapulu, ada yang dari Ulu Ampong, ada yang dari Ulu Tuto, ada juga yang dari tempat lain. Tapi kita dikumpulkan di sini menjadi seperti adik-beradik, saudara. Kenapa boleh seperti itu? Karena kita mempunyai Tuhan yang sama, guru yang sama, saudara. Siapa guru kita? Dia adalah Yesus Kristus, yang begitu rendah hati, yang begitu rela berkorban, yang begitu mengasihi sesama. Kita tangkap isi hati Bapak kita. Kita tangkap isi hati guru kita. Kita kenakan itu siang dan malam, saudara. Jadi kita sudah selalu lakukan, tapi kita terus lakukan itu. Kita harus tekun semakin dalam lagi lakukan itu, saudara. Karena Yesus adalah teladan bagi kita. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Petrus katakan, jangan kakiku saja Tuhan seluruh. Jangan, saya sudah, kata Petrus. Saya tidak mau, kata Petrus pada mulanya. Tapi kalau kau tidak mau saya basuh, kamu tidak mendapat bahagia, kata Yesus. Jadi dia makin mau semua, bukan kaki tidak, tapi dia mau semua, tidak perlu semua dia. Karena kamu sudah dibersihkan dengan firman. Jadi saudara, ini yang perlu kita tetap lakukan dalam kehidupan kita seperti guru kita. Dia rela merendahkan diri. Sebenarnya murid-muridnya itu yang sepatutnya membasuh kakinya, tapi tidak. Dia sengaja lakukan itu, tinggalkan seperti itu supaya mereka juga belajar apa yang pernah dia lakukan, saudara. Yang kedua, mengikuti teladan guru. Ayat 15 sampai 16. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat, kata Yesus kepadamu. 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, dan ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kita adalah hamba, kita adalah hamba Tuhan.
Jadi kita harus mengerti hamba Tuhan itu bukan pendeta saja, hamba Tuhan itu bukan pastor saja, hamba Tuhan itu bukan dekan-dekan saja, hamba itu adalah kita semua. Karena kita adalah di bawah Tuhan yang sama, di bawah bos yang sama. Bos kita, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, komandan kita. Jadi semua kita ini adalah hamba. Hamba tidak boleh lebih tinggi dari Tuhannya. Tuhannya sudah merendahkan diri, Tuhannya sudah melakukan yang terbaik. Kita sebagai hamba juga harus sama dengan bos kita. Itu artinya. Next, dia katakan, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat seperti yang ku perbuat, kata Yesus. Yesus sudah memberi suatu teladan, memberi satu teladan kepada murid-muridnya, dan juga kita yang sebagai muridnya hari ini, saudara. Saya mendengar satu pengalaman seorang pendeta. Dia pergi ke Jepun. Dia pergi ke Jepun, dan di Jepun dia mendengar satu peristiwa. Dia mengenal satu peristiwa di mana di Jepun pada masa itu ada satu gangster, ketua orang yang jahat. Ketua orang yang jahat ini ditangkap oleh polis dan dimasuk ke penjara. Itu pengalaman pendeta ini. Dia dimasuk ke penjara, dan di penjara, puji Tuhan, dia dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang datang melawat ke penjara-penjara pada masa itu. Roh Kudus bekerja sehingga hatinya menerima firman, dan dia bertobat di penjara, saudara. Ini pengalaman yang betul-betul terjadi yang didengar oleh pendeta itu waktu dia pergi melayani di Jepun, dan dia bertobat. Dia adalah seorang yang ketua dikenal di seluruh Jepun pada masa itu. Di beberapa tempat lah, bukan seluruh Jepun, tapi di beberapa tempat, karena Jepun itu luas kita. Di beberapa tempat dia memang dikenal orang yang begitu jahat, dan dia mempunyai geng-geng yang banyak juga. Tetapi Tuhan telah menyelamatkan dia. Di penjara, dia mendengar Injil tentang Tuhan Yesus. Dia telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya setelah dia selesai menjalani hukuman di penjara, dia keluar. Dia keluar bukan menjadi ketua gangster lagi. Dia keluar menjadi hamba Tuhan, menjadi orang yang percaya pada Yesus. Dan kawan-kawannya begitu terkejut. Kita punya bos ini, kenapa dia berubah? Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Kalau di Malaysia mungkin dia boleh nyanyi, aku tidak seperti dulu lagi. Tapi dia tidak di Malaysia, itu di Jepun. Jadi dari pengalaman hidupnya, dia menyatakan, saya mengenal satu perintah. Dari sana dia menginjil. Mulai dari geng-gengnya yang dia kenal, dia bukan pergi sekolah Injil, saudara. Ini yang luar biasanya. Dia hanya belajar dari firman dan dilatih beberapa waktu saja. Tetapi yang pasti Roh Kudus tolong dia. Ini sebabnya kita tidak boleh takut menginjil, saudara. Tidak semestinya masuk sekolah Injil baru boleh bersaksi. Tidak, saudara. Orang Jepun ini, ketua gangster ini, dia tidak pernah masuk sekolah Injil, saudara. Tetapi dia rajin membaca firman karena dia sudah kenal siapa Tuhan, siapa penyelamat, sehingga dia memakai apa yang ada pada dia. Jadi Roh Kudus bekerja. Waktu dia menyampaikan apa saja dari firman Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga kawan-kawan yang kenal dia pun bertobat, saudara. Itu sebabnya kita akan dilengkapi karena kita taat kepada guru kita. Seperti gangster ini, Tuhan pakai dia dengan caranya yang tersendiri, saudara. Demikian juga kita. Apabila kita mengikuti teladan guru kita, Tuhan kita, dia akan pakai kita sesuai dengan keadaan kita dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja, di tempat kita berada, saudara. Tuhan menyelamatkan ramai orang Jepun melalui satu orang ini, karena Roh Kudus bekerja di mana-mana, saudara. Jadi ini perintah baik untuk kita semua. Tuhan mau melengkapi kita semua sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak perlu kita ikut orang lain, tidak perlu kita ikut rentang orang lain, karena ada langkah yang tersendiri untuk setiap diri kita. Tidak perlu tiru-tiru orang lain, saudara.
berdoa saja, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan pakai kita semua sesuai dengan rencananya. Jangan khawatir, saudara. Jadi puji Tuhan, dia dipakai dengan luar biasa. Dan dari sana mereka juga terus menginjil, memberitakan ramai orang diselamatkan. Jadi di Miri, di tempat kita masih juga ada orang yang perlukan berita Injil ini semua. Kita harus sungguh-sungguh mengikuti teladan guru kita. Rendah hati, rela berkorban, sangat mengasihi sesamanya kita. Saya sangat percaya Tuhan akan pakai kita semua. Dari yang kecil sampai yang dewasa sekalipun, Tuhan akan pakai kita semua, saudara. Karena kita melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi kita sebenarnya adalah selain daripada hamba, kita juga diutus oleh Tuhan melalui pelayanan BM Kasih Karunia. Bukan kami majelis gereja saja yang diutus, bukan. Kita semua diutus. Kita semua diharapkan oleh Tuhan untuk menyatakan teladan guru kita dimanapun kita berada. Guru kita sudah menyatakan bahwa dia adalah yang begitu prihatin dengan muridnya, begitu mengasihi muridnya, begitu berkorban untuk muridnya. Kita juga telah belajar itu. Kita harus jadikan diri kita, hidup kita untuk dipakai Tuhan melalui apa saja. Ada satu pengalaman seorang ibu, dia cacat, dia tidak pergi ke mana-mana di pengalaman di Parang. Dia adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak boleh berjalan seperti bebas seperti kita karena dia lumpuh. Dia lumpuh. Pada masa dia remaja memang dia tidak lumpuh, tapi waktu dia tua dia lumpuh. Tapi dia tetap berdoa. Dia tidak marah ke Tuhan, tetapi dia berkata, Tuhan, pakai saya walaupun saya lumpuh, walaupun saya sudah tua, walaupun saya tidak bebas seperti dulu lagi, tapi pakai saya, kata perempuan ini. Dan Tuhan gerakkan hatinya menulis firman dalam kertas yang kecil-kecil. Dia buat, dia cantik-cantik, dan dia potong, dan dia berikan. Dia di depan rumah, dia duduk di ruai rumahnya, dan dia berikan kepada orang yang limpas-limpas rumahnya. Dan pada masa itu, ini adalah cara Tuhan menyelamatkan seorang gadis yang mau bunuh diri. Ini pengalaman dicatat dalam satu buku. Dan perempuan ini sebenarnya dia mau bunuh diri karena ada masalah. Tetapi Tuhan membawa dia melimpasi rumah. Ini ibu lumpuh ini. Dan ibu diberi dia satu kertas potongan yang tertulis dengan firman Tuhan. Dan dengan satu keadaan yang spontan dia memang ambil, wah ini ibu beri saya mau berseterusnya, mungkin begitu dalam hati dia. Dan memang itu pimpinan Tuhan. Dan dia ambil, dia baca. Dan dalam bagai itu memang tepat dengan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi Roh Kudus bekerja juga dalam kata yang simpel begitu. Itu cara Tuhan menyelamatkan seseorang, saudara. Jadi dia tidak jadi bunuh diri karena dia baca firman, Roh Kudus bekerja, dan dia bertobat. Dia bilang, Tuhan, sebenarnya dia juga adalah orang Kristen. Dia ingat akan kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi saya. Jadi gagal sudah rencananya untuk bunuh diri pada masa itu. Dia bertobat. Dia jumpa pastornya dan dia minta ampun. Tuhan, saya telah melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah di luar jangkaan, tapi saya diselamatkan oleh karena satu teks yang begitu simpel, tapi saya disadarkan. Jadi itu merupakan satu yang kita perlu perhatikan, karena guru kita sudah memberikan banyak pelajaran untuk kita. Kita harus ikuti teladan dia, karena dia juga rajin berdoa. Kalau kita melihat pengalaman Yesus, waktu dia menjadi manusia, kenapa dicatat dalam firman Tuhan dia selalu berdoa, suka berdoa, saudara? Karena itu mau ditinggalkan sebagai satu peninggalan yang harus kita ikuti. Arti berdoa itu adalah bergantung sepenuhnya dengan kerjaan surga.
Jadi sebagai gereja Tuhan, kita akan dilengkapi oleh Tuhan kalau kita ikut teladan Yesus. Suka berdoa, suka baca firman dan juga menyampaikannya. Waktu dia masuk ke rumah ibadah, orang memberikan lalu dia membuka teks firman Tuhan, dia baca dan dia sampaikan artinya. Jadi ini merupakan teladan yang pernah guru dan Tuhan kita lakukan. Dia suka berdoa, dia suka menyampaikan firman, dia suka menyatakan kebaikan kepada orang lain. Kita akan dilengkapi kalau kita mengikuti teladan guru kita semua. Yang terakhir pada hari ini adalah kebahagiaan daripada Tuhan. Ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kebahagiaan surgawi akan kita alami kalau kita melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Ini merupakan salah satu janji Tuhan. Kalau kita perhatikan betul-betul, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi banyak orang yang mau berbahagia, saudara. Oh, saya mau bahagia, ini saya banyak susah. Saya perlu pergi minum dulu, saya perlu pergi ini dulu. Kita pernah akan berbahagia kalau kita hanya ikut cara dunia. Tetapi kalau kita ingat, ini merupakan salah satu, banyak lagi cara kita mendapat kebahagiaan dari Tuhan. Tapi salah satunya kita ingat, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Melakukan apa yang pernah Yesus lakukan, kita akan berbahagia saudara. Jadi ini bukan janji daripada manusia biasa. Next, ini janji daripada Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang melakukannya. Jadi memang susah kalau kita mau mempertahankan ego kita, tidak akan menjadi seperti yang pernah Yesus lakukan. Dia lepaskan jubah. Kalau kita mempertahankan ego, memang tidak dapat melepaskan jubah. Jubah itu adalah arti daripada keberadaan kita. Apa yang ada pada kita, mungkin kita adalah orang yang tinggi sekolah dan juga yang banyak pengalaman dan orang kaya. Kita akan susah melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus karena kita tidak melakukan seperti yang dilakukan. Tetapi janji Tuhan, berbahagialah kamu jika kamu melakukan apa yang pernah kulakukan, kata Yesus. Jadi di kalangan kita BI Kasih Karunia, kita adalah satu di dalam Tuhan sebenarnya. Kita harus melihat saudara kita di sekeliling kita ini seperti saudara kandung kita dalam Tuhan Yesus. Walaupun dia adalah orang dari jauh, walaupun dia adalah orang yang baru kita kenal, tetapi Yesus ini mengajar kita, berbahagia kamu jika kamu melakukannya. Melakukan seperti mana? Melakukan seperti yang Yesus lakukan, rela melakukan kebaikan kepada orang lain, walaupun muridnya itu adalah lebih rendah daripada dia, tapi dia rela. Jadi mari kita respon firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berbahagia dengan Tuhan karena kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau menjadi sama apa yang pernah Tuhan lakukan. Kebahagiaan itu akan kita alami karena kita sudah melakukan apa yang pernah Tuhan ajar. Kebahagiaan itu akan kita alami, kebahagiaan kekal daripada Tuhan, kalau kita berusaha mengenal firman dan melakukannya. Next, yang terakhir, itu sebabnya ada satu teks yang saya mau ceritakan di sini. Kembali lagi ke satu, di mana Yesus begitu heran dengan iman seorang Pawira. Pawira ini mempunyai seorang hamba yang sakit di rumahnya. Pawira dikatakan, Tuhan tidak perlu engkau datang ke rumahku. Sebut saja satu kata pekan, hamba-Ku itu pasti sembuh. Jadi Pawira ini menampilkan satu kehidupan yang sama dengan Tuhan. Kenapa? Dia mempunyai hamba. Hamba itu boleh direject saja, dia boleh ambil ganti dia, tapi tidak saudara. Walaupun hamba itu sakit, tetapi dia penuh kasih, berusaha mencari jalan menolong hambanya ini. Jumpa Yesus, dan Yesus sebenarnya mau pergi rumah dia, tapi Pawira ini katakan tidak perlu Tuhan. Saya ini tidak layak menerima Tuhan. Sebenarnya saya ini pegawai.
Saya boleh katakan beberapa orang pergi, mereka akan pergi. Datang, mereka datang. Sebenarnya saya pegawai, tapi saya pun tidak layak menerima Engkau Tuhan. Ini rendah hati. Walaupun dia adalah pegawai, tapi dia rendah hati seperti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan sebut saja satu fakta. Saya sangat percaya hamba-Ku itu akan sembuh. Yesus heran. Yesus juga mau melihat iman yang seperti itu dalam diri kita. Yesus juga mau melihat vertikal iman itu dalam diri kita. Penuh kasih kepada hamba, penuh kasih kepada orang dalam keluarga dan sebagainya. Jadi sebabnya kita harus belajar apa yang pernah dilakukan oleh guru dan Tuhan kita, karena dari sana Tuhan melengkapi kita. Dan yang terakhir, jadi pada hari ini kita belajar tema belajar dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Ada 3 perkara. Yang pertama itu taat kepada guru dan Tuhan kita. Yang kedua mengikuti teladan guru kita. Yang terakhir, kita akan berbahagia kalau kita melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengajar kami. Kami adalah anak-Mu, kami adalah gereja-Mu, kami adalah hamba-Mu Tuhan. Tolong kami semua supaya kami mampu melakukan apa yang pernah Kau lakukan. Memang kami terbatas, tapi apabila Tuhan hadir dalam kehidupan kami dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan, kami akan diberi hikmat untuk melakukan apa yang pernah Kau lakukan. Tuhan, tolong kami semua dari depan sampai belakang, biarlah lawatan kuasa Roh Kudus-Mu terus terjadi dalam hidup kami, agar kami dapat belajar apa yang pernah Kau lakukan dan dapat melakukan apa yang pernah Kau lakukan juga Tuhan. Tolong kami, karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena tanpa penyertaan-Mu Tuhan kami tidak mampu. Tapi oleh karena Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu dan terang firman-Mu, kami akan dimampukan. Tuhan Yesus, Engkau mengerti keperluan masing-masingnya kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mungkin ada juga yang dalam kelemahan tubuh, berbeban berat dan sebagainya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mampu menolong kami, tidak pernah gagal. Engkau adalah Tuhan yang selalu percaya menolong kami. Tuhan, inilah kami semua, anak-anak-Mu, senantiasa memerlukan pertolongan-Mu, senantiasa mengharapkan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup ini. Berkati pekerjaan kami, berkati bisnis, berkati apapun urusan kami. Baik anak-anak kami yang masih kecil, yang masih bersekolah, Tuhan berkati. Dimanapun anak-anak kami berada, yang dekat dan yang jauh, Tuhan pimpin, berkati kami semua. Tuhan, walaupun kami tidak mengutarakan semuanya, tapi Engkau sangat memahami keberadaan anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Engkau adalah Bapa dan Tuhan yang sangat memahami kami. Pimpin kami, tolong kami, berkati kami, dan pakai kami semua menjadi anak-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya. Amin. Jadi saya akan berikan kepada yang meneruskan bicara kita. Terima kasih.